Halo Brad, selamat datang di channel DLH Film. Kenalin, nama saya Delu. Yang akan menemani waktu nganggur kalian niche, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Green Mile. Film yang menceritakan kisah seorang sipir penjara dan seorang tahanannya yang memiliki mukjizat ajaib. Tanpa membangun lama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kakek tua yang baru saja bangun dari tidurnya. Tak lama kemudian dia pergi si benget dan lanjut sarapan. Si kakek ini hanya mengambil 2 potong roti yang sudah dingin. Si penjaga yang bernama Hector kemudian memberikannya sambil menegur si kakek tersebut karena ia terlihat sering bepergian sendirian ke atas bukit tempat mereka tinggal. Mendengar hal tersebut, si kakek tua ini cuma menjawab, hanya senang-senang berjalan sambil beranjak pergi. Ternyata si kakek ini pergi ke sebuah rumah tua yang di dalamnya cuma ada perabotan yang telah usang. Setelah itu si kakek kemudian bergabung dengan para lansia lain untuk menonton TV bersama. Namun secara tidak sengaja si kakek ini melihat sebuah acara TV yang membuat dia teringat kenangan sedih masa lalunya. Karena sudah tidak kuat menahan tangisnya, si kakek tersebut kemudian pergi keluar dan temannya pun mengejarnya. Ketika di luar, kemudian si kakek tersebut menceritakan kisah sedihnya tersebut kepada temannya. Scene selanjutnya mundur ke tahun 1935, di mana cerita ini dimulai. Di sini terlihat seorang sipir penjara yang sedang menahan sakit karena sedang mencoba buang air kecil. Pria ini bernama Paul. Dia mengatakan kepada kedua temannya yang bernama Brutal dan Dean bahwa kencingnya itu seperti mengeluarkan silet. Gak kebayangkan gimana nyeri dan linunya itu. Oke lanjut. Tak lama datang sebuah mobil yang biasa membawa para tahanan baru. Dilihat dari per mobilnya yang sampai ke bawah ini, sepertinya ada banyak sekali tahanan yang datang. Namun ternyata, alangkah terkejutnya si Brutal ketika melihat hanya ada 1 orang tahanan saja. Dan yang membuat suasana makin mencekam ialah kelakuan si Percy yang berteriak Dead Man Walking, yang artinya orang mati berjalan. Hal itu membuat Paul dan yang lainnya merasa terganggu. Terlebih lagi bagi para tahanan, jika mereka terganggu, ditakutkan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tidak sampai di situ, kemudian si Percy ini membuat masalah kembali dengan sengaja memukul dada tahanan tersebut. Melihat kejadian itu, si Paul pun geram dan menyuruhnya untuk keluar pergi. Namun ketika dia akan pergi keluar, si Percy ini lagi-lagi membuat masalah dengan memukul jari tangan seorang tahanan bernama Dale sampai patah. Kemudian si Paul menyuruh si Harry untuk melepas borgol tahanan tersebut. Dan di sini terungkap nama dari tahanan itu ialah John Coffey. Dengan hanya melihat ukuran badannya saja, sudah pasti membuat orang ketar-ketir dibuatnya. Namun ternyata, para sipir tahanan di sana dibuat terkejut olehnya. Karena si John ini sangatlah takut akan poek alias gelap gulita. Dan dia pun meminta kepada si Paul agar tidak mematikan lampu ketika malam hari. Si Paul yang mendengar permintaannya tersebut hanya mengiyakan saja. Dan teman-temannya hanya bisa menahan tawa mereka. Mendengar hal tersebut, si John pun senang dan meminta salaman kepada si Paul. Dan sebelum pergi, si John berkata, "Aku tak berdaya bos, aku mencoba menariknya kembali, tapi sudah terlambat." Karena tidak mengerti maksudnya itu, si Paul hanya pergi tanpa bertanya apa maksud perkataannya si John. Dan kemudian kasus si John terungkap, karena membunuh dan memperkosa 2 orang anak kecil seorang petani. Ketika ditemukan, si John ini sedang duduk di suatu kebun, dengan memegang kedua mayat anak petani tersebut. Melihat kejadian tersebut, si ayah korban pun langsung memukul si John yang hanya berteriak saja. Melihat catatan kasusnya tersebut, membuat Paul dan teman-temannya merasa geram dan kesal kepada si John. Kemudian pada suatu hari ketika si Paul dan si Dan sedang membersihkan ruangan eksekusi, mereka dipanggil oleh si Brutal dan dia mengatakan ada seekor tikus yang masuk ke area mereka dan masuk ke ruangan isolasi. Karena tidak mau ada apa-apa, si Paul pun mengajak mereka berdua untuk membongkar ruangan tersebut dan mencari si tikus tersebut. Namun hal itu sia-sia saja karena si tikus tidak ada di sana. Mereka pun kesal karena merasa dipermainkan oleh tikus tersebut. Esoknya si tikus yang kemarin muncul kembali di hadapan si Percy dan kedua penjaga lainnya. Di sini terlihat kembali ulah si Percy yang berteriak sambil mengejar tikus tersebut.
Mendengar suara keributan dari luar, si Paul dan Brutal pun lari ke dalam. Dan di dalam mereka melihat si Percy yang sedang membongkar ruangan isolasi. Si Paul pun memiliki ide untuk mengerjai dia dengan tidak memberitahu kejadian kemarin bahwa mereka pun gagal menemukannya. Setelah semua barang di dalam dikeluarkan, si Percy nampak semakin kesal karena tidak menemukan tikus tersebut. Si Paul pun sangat puas dengan kejadian tersebut dan menyuruh si Percy ini untuk membereskannya kembali. Dan esoknya adalah hari eksekusi tahanan yang bernama Arlen. Sebelum dieksekusi, terlebih dahulu rambutnya dicukur, hanya bagian atasnya saja. Setelah itu, dia pun dibawa ke ruangan eksekusi yang dihadiri oleh keluarga dari korban. Pertama-tama, kepala dia ditutupi oleh kain hitam dan di atasnya ditaruh semacam spons basah. Fungsinya agar listrik yang mengalir bisa langsung menuju otak agar si tahanan tersebut tidak merasakan sakit yang lama. Dan kemudian proses eksekusi pun dimulai. Adios, Chief. Besoknya, ketika si Paul sedang berjaga dan mendengarkan musik, tiba-tiba dia mendengar si Dale tertawa sendirian. Kemudian dia memanggil si Brutal dan si Dean untuk melihatnya bersama. Ternyata si Dale ini sedang bermain dengan tikus yang mereka cari selama ini. Tikus itu dia beri nama Mr. Jingles. Dan si Dale pun memperlihatkan sedikit atraksi kepada mereka di mana si Mr. Jingles ini bisa paham apa yang disuruh oleh si Dale. Dan si Dale pun memanggilnya tikus sirkus. Kemudian ia pun meminta kotak untuk tempat tinggal si Mr. Jingles. Scene selanjutnya memperlihatkan kebengalan si Percy lagi. Kali ini dia dan dua rekannya ditugaskan untuk menjemput seorang narapidana baru. Dia mengolok-olok tahanan tersebut yang bernama Wharton. Karena terlihat seperti orang yang beak obat dan cuma hulang-hulang saja. Kemudian dia pun dibawa ke penjara tanpa diberikan obat penenang. Baru saja mereka mau masuk ke dalam, tiba-tiba si Wharton ini membuat masalah dengan cara menyerang para sipir di sana. Sampai tak sengaja manuk si Paul kena bogem oleh si Wharton ini. Si Percy yang tadinya sok jagoan pun hanya bisa diam mematung melihat teman-temannya dihajar oleh si Wharton. Beruntung, tak lama datang si Brutal dan langsung memukul si Wharton sampai pingsan. Karena serangan tadi, si Paul pun merasa sudah tidak kuat lagi berdiri. Terlebih lagi dia mempunyai penyakit di area vitalnya tersebut. Tak lama si John kemudian memanggil si Paul untuk mendekatinya. Dan tiba-tiba si John memegang manuknya si Paul dan kemudian terlihat lampu di dekatnya menyala dengan terang. Tak lama setelah itu si John kemudian batuk-batuk dan mengeluarkan serangga dari mulutnya. Si Paul yang melihat hal tersebut hanya bertanya, "Apa yang kau lakukan terhadapku?" Kemudian si John hanya menjawab, "Hanya menolong, aku menariknya kembali." Dan kemudian ia pun pergi tidur. Dan karena penasaran, kemudian si Paul pun pergi ke WC. Dan setelah penantian panjang, ia pun merasakan kenikmatan yang sudah lama ia tidak rasakan, yaitu kencing tanpa rasa sakit lagi. Tak sampai di situ, kemudian si Paul dengan hati yang senang langsung pulang ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Bak serigala yang kelaparan, kemudian dia pun langsung menyergap istrinya yang sedang memasak. Dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan pertempuran tersebut dengan cara adu gabrut full nonstop sampai pagi. Sebagai ucapan terima kasihnya, kemudian istri si Paul membuat kue jagung kepada si John. Dan tak lupa juga si John ini membaginya kepada si Dale dan tikusnya yaitu si Mr. Jingles. Melihat hal tersebut, si Wharton sangat kesal karena dia tidak diberi dan mengatakan negro besar bodoh kepada si John. Kesal mendengar ucapan tersebut, si Paul kemudian berkata untuk lebih berkata sopan kepada si John. Namun bukannya nurut atau merasa takut, si Wharton malah meludahi si Paul dan tertawa setelahnya. Benar-benar sakit nih orang. Tak sampai di situ, kemudian dia pun mengencingi si Harry yang sedang berjaga. Dengan ekspresi yang sama, dia hanya tertawa dan menganggap hal itu cuma lelucon. Karena kesal, si Paul kemudian membuat rencana untuk memasukkan si Wharton ini ke dalam ruang isolasi. Bukannya kapok atau merasa takut, si Wharton ini malah membuat masalah lagi. Kali ini korbannya adalah si Brutal dengan cara yang sangat jijik sekali, yaitu menyembur muka si Brutal dengan pie, dan dia pun kembali dimasukkan ke ruang isolasi lagi. Belum puas dengan semua itu, kemudian si Wharton juga mengerjai si Percy. Ia dengan sengaja mempitingnya dari dalam jeruji sambil berkata bahwa ia ingin sekali mengenok si Percy dari belakang.
Tak lama kemudian ia melepaskannya dan sambil tertawa bahwa itu hanya bercanda. Dan yang membuat si Percy ini sangat malu adalah ia sampai kencing di celana karena saking takutnya pada si Wharton. Si Dale yang melihat hal tersebut pun menertawainya karena melihat sesuatu yang sangat menyedihkan dari si Percy ini. Si Percy kemudian mengancam kepada semua teman-temannya di sana. Jika sampai hal tersebut bocor keluar, maka dia akan membuat mereka semua dipecat. Dia pun pergi sambil menangis seperti bayi. Setelah itu, si Paul dan Brutal terlihat sedang berbicara dengan Dale mengenai tikusnya. Si Brutal membuat cerita karangan di mana ada sebuah tempat khusus tikus bernama Mouseville. Dia berjanji kepada si Dale akan membawa Mr. Jingle ke tempat tersebut. Dale yang mendengarnya pun sangat senang sekali, karena tikus kesayangannya itu akan memiliki tempat yang bagus ketika ia sudah tidak ada nanti. Dan tiba-tiba Percy dengan sengaja menginjak tikus itu sampai mati. Si Dale yang melihat hal tersebut pun sontak langsung berteriak dan menangis. Si John kemudian menyuruh Paul untuk memberikan tikus itu ke tangannya. Sesuatu yang ajaib pun kembali terjadi. Sama halnya seperti ketika si John menyembuhkan penyakit si Paul. Sekarang ia pun berhasil membuat hidup kembali tikus si Dale. Semua orang yang melihat kejadian tersebut pun hanya terheran dengan apa yang mereka lihat. Seolah-olah tidak percaya bahwa mukjizat Tuhan ada di dalam sel mereka. Kemudian si Paul dan Brutal mendekati si Percy. Mereka memberitahunya bahwa tikus si Dale baik-baik saja. Dan juga mengatakan bahwa si Percy ini sangat payah karena tidak beguk membunuh seekor tikus saja. Mendengar hal tersebut, si Percy kemudian mengecek dan benar saja bahwa tikusnya si Dale ini masih sehat walafiat. Hal tersebut membuat si Percy sangatlah marah dan membuat rencana jahat selanjutnya. Tiba saat di mana hari eksekusi Dale tiba. Sebelum berangkat, dia memberikan tikus kesayangannya tersebut kepada si John. Di tempat eksekusi, para keluarga korban sudah menunggunya. Ketika sampai, si Dale sangat takut karena yang menjadi algojonya itu adalah si Percy. Terbukti sebelum dilakukannya eksekusi, si Percy ini memberitahu bahwa semua yang dikatakan oleh Paul dan Brutal itu hanyalah omong kosong belaka. Tak sampai di situ, si Percy pun dengan sengaja tidak membasahi spons yang akan diletakkan di kepala si Dale. Hal ini tentunya sangatlah berbahaya sekali, karena akan membuat si Dale merasakan sakit yang luar biasa seperti disengat listrik hidup-hidup secara lama. Si Paul kemudian menyadarinya, namun itu semua sudah terlambat karena prosedurnya sudah dimulai. Dan si Dale disetrum secara lama dan dalam keadaan sadar. Para keluarga korban pun berlarian karena tidak sanggup melihat kejadian tersebut. Mereka semua sampai muntah-muntah di sana. Mereka juga mencium bau gosong dari ruangan tersebut. Si Percy yang melihat kejadian tersebut pun terlihat seperti menyesali perbuatannya. Sedangkan si Wharton malah kegirangan karena bau gosong dari ruang eksekusi tercium sampai ke tempat dia. Setelah kejadian tersebut, si Paul pun mendesak kepada si Percy untuk menepati janjinya, yaitu dia akan pindah bekerja ke rumah sakit jiwa setelah jadi algojo dalam eksekusinya si Dale. Suatu hari, Paul dan istrinya pergi berkunjung ke rumah si Hal, si kepala sipir penjara. Yang ternyata istrinya si Hal ini mengidap kanker otak yang sudah sangat parah. Dia bilang ketika penyakitnya kambuh, istrinya ini sering tidak sadar berteriak dengan kata-kata kasar yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mendengar hal tersebut, kemudian Paul mempunyai ide gila. Dia memberikan gagasan untuk membawa John ke rumah si Hal untuk menyembuhkan penyakit istrinya tersebut. Awalnya, semua rekannya menolak karena berisiko sekali dengan pekerjaan mereka. Dan sudah pasti suaminya yaitu si Hal tidak setuju. Namun pada akhirnya mereka pun melakukan hal gila tersebut. Dimulai dengan memberikan obat tidur kepada si Wharton dengan cara memberikan anggur merah yang sudah dicampur obat tidur. Dan selang beberapa saat si Wharton pun teler. Kemudian bagiannya si Percy, di mana ia direjang dan dimasukkan ke tempat ruangan isolasi. Setelah semua selesai, mereka pun segera bersiap-siap untuk mengeluarkan si John dan membawanya ke tempat si Hal. Ketika baru saja si John berjalan beberapa langkah dari selnya, tiba-tiba si Wharton terbangun dan memegang tangan si John. Kemudian si John mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan berkata bahwa si Wharton adalah orang yang jahat. Setelah berhasil keluar, mereka pun berjalan menuju ke tempat mobil yang sudah mereka siapkan. Tak lama mereka pun sampai di rumahnya si Hal. Setelah sedikit berdebat, akhirnya si John berhasil masuk dan meyakinkan si Hal. Tanpa lama-lama, si John pun kemudian mencoba untuk mengobati istrinya tersebut dengan cara seperti ini. Karena energi yang diserapnya terlalu besar, hal itu membuat jam berhenti berputar dan rumah tersebut sampai terguncang seperti ada gempa bumi.
Namun ajaibnya setelah semua selesai, istri si Hal terlihat segar. Secara ajaib, penyakit yang bisa dibilang sangat mematikan tersebut, bahkan seorang dokter pun tidak mampu untuk mengoperasinya, akhirnya sembuh berkat si John. Dan sebagai tanda terima kasih, istri si Hal kemudian memberikan kalung berharga miliknya dan memberikan si John sebuah pelukan. Dan setelah semua selesai, mereka pun berhasil kembali ke sel. Setelah itu, mereka kemudian melepaskan si Percy dari ruang isolasi. Baru saja si Percy melangkah keluar, tiba-tiba si John memasukkan serangga tersebut ke mulutnya si Percy. Dan tiba-tiba saja si Percy menjadi seperti orang yang linglung dan tatapannya pun kosong. Ketika dia melewati selnya si Wharton, si Percy menembak si Wharton sampai meninggoy. Setelah itu kemudian keluar lagi serangga yang tadi dari mulutnya si Percy. Kemudian Paul mendekati si John dan bertanya, "Kenapa kau melakukannya?" Kemudian si John menceritakan semuanya dan menyuruhnya untuk memegang tangannya. Dan ternyata kebenaran pun terungkap di sini. Yang membunuh dan memperkosa kedua anak tersebut bukanlah si John, melainkan si Wharton ini. Si John hanya berusaha menyelamatkan nyawa kedua anak tersebut. Namun sayang, dia terlambat dan malah ditemukan oleh warga seolah-olah itu semua adalah perbuatan si John. Dan setelah kejadian tersebut, si Percy pun berhasil pindah ke rumah sakit jiwa. Tetapi bukan sebagai perawatnya, tapi sebagai pasiennya, Josh. Besoknya, si Paul dan Brutal mendatangi selnya si John. Dan dari semua peristiwa yang sudah mereka lalui, si Paul kemudian menawarkan untuk membantu si John kabur dari sana. Namun si John menolak tawaran tersebut karena dia sudah terlalu lelah karena bisa mendengar semua suara kekejaman di dunia ini. Dia bilang serasa ada pecahan kaca di dalam kepalanya. Kemudian ia pun meminta untuk menonton sebuah film saja, karena si John belum pernah menonton film sebelumnya. Dan akhirnya mereka semua pun pergi nonton ke bioskop. Yang dimana bisa kita lihat ini adalah scene film yang membuat kakek tua di awal cerita menangis. Si John pun terlihat sangat menyukai film tersebut. Tiba saatnya dimana hari eksekusi si John tiba. Terlihat mereka semua terlihat sangat sedih sekali karena akan ditinggal sebuah mukjizat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika si John mulai duduk di kursi eksekusi, si Dean terlihat sudah tidak kuat menahan air matanya. Si Paul kemudian menyuruhnya untuk tetap tegar padahal dia sendiri pun sama merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah semua persiapan selesai, waktunya eksekusi pun dilakukan. Sebelum itu, Paul yang merasa sudah tidak kuat lagi memberikan salaman terakhirnya kepada teman besarnya tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, ia dan seluruh orang yang hadir di sana menyaksikan eksekusinya si John. Scene berlanjut kembali ke masa di mana Paul tua dan temannya tadi. Namun temannya tersebut tidak percaya dengan semua yang Paul ceritakan dan menganggap cerita tersebut hanya sebuah karangan saja. Kemudian si Paul membawanya ke sebuah rumah tua yang setiap hari ia datangi. Ternyata Mr. Jingle masih hidup di sana sampai sekarang dan juga terlihat dia sudah sangatlah tua. Paul bercerita bahwa efek disembuhkan oleh si John ternyata membuat umur mereka berdua panjang. Dia memberitahu temannya tersebut bahwa umurnya sekarang adalah 108 tahun. Dia pun merasa sangat tersiksa karena harus selalu menyaksikan pemakaman semua teman-teman dan orang yang dia sayangi secara terus-terusan. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Green Mile, Brad. Film yang sangat seru dan wajib kalian tonton sekali seumur hidup kalian, biar hidup kalian lebih berwarna tentunya. Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman, keluarga, sahabat, pacar, selingkuhan, ani-ani, tante-tante, HTSan kalian, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya, biar selalu nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Saya Deluk, pamit, bye-bye, adios.